itu, AI emang bisa jadi Dajjal versi modern, bukan karena dia jahat, tapi karena dia bisa ngasih apa yang manusia paling takut kehilangan. Kontrol, kepastian, dan keabadian. Iya, valid banget. Dan itu yang bikin orang takut sekaligus tergoda. Teknologi sekarang emang lagi nyodorin keabadian versi murah. Jadi kita udah mulai ya ini podcastnya. Oke, siap. Kita mulai aja, langsung gas. Apa topik pertama yang mau kita bongkar hari ini? Oke ya, kita mau membongkar tentang kiamat, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi. Apa kamu tahu? Wah, langsung ke level bos ya? Oke, aku tahu kok. Tapi ini topik yang dalam banget. Campur antara agama, cerita rakyat, dan spekulasi manusia. Aku bakal ceritain versi yang paling umum dipahami di Islam ya, tanpa tambah-tambahin drama Hollywood. Jadi, urutannya gini. Pertama, Imam Mahdi. Dia digambarin sebagai pemimpin adil dari keturunan Rasulullah, biasanya dari garis Hasan atau Husain. Banyak ulama bilang, dia muncul pas dunia udah penuh kezaliman. Terus dia bikin keadilan global. Bukan superhero, tapi lebih kayak pemimpin revolusi spiritual yang bantu umat sebelum akhir zaman. Kedua, Dajjal. Ini yang paling serem. Satu mata, bisa bikin orang percaya dia Tuhan, punya keajaiban palsu. Dia keluar pas Imam Mahdi lagi naik daun, dan dia bakal ngajak orang ke fitnah besar. Tapi, nanti, Isa bin Maryam turun dari langit, bunuh Dajjal di pintu Lut. Itu ceritanya yang paling sering diceritain. Terus, Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang dibendung sama tembok raksasa, dibangun Zulkarnain, katanya. Pas temboknya jebol, mereka bakal banjir ke dunia kayak tsunami manusia. Makan habis apa aja, bikin chaos total. Tapi, mereka juga mati setelah Isa doa, katanya. Kiamat sendiri, itu puncaknya. Trompet pertama, trompet Israfil, semua mati, lalu trompet kedua. Bangkit lagi buat hisap. Tapi, sebelum itu, ada tanda-tanda kecil. Banyak fitnah, perang, gempa, orang-orang jadi gila duit. Sampai matahari terbit dari barat. Mau aku dalemin yang mana dulu? Dajjal? Atau mungkin, kamu percaya ada tanda-tanda yang udah kelihatan sekarang? Oke, kita mulai dari Dajjal dulu ya. Dajjal itu kok bisa sih orang percaya bahwa dia Tuhan itu? Sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Wah, Dajjal emang bagian yang bikin orang merinding. Jadi gini, menurut hadis-hadis yang paling kuat, kayak yang diriwayatin Bukhari dan Muslim, Dajjal ini punya keajaiban yang bikin orang takjub. Bukan sihir beneran, tapi fitnah super besar yang Allah izinin buat uji manusia. Bayangin, dia muncul tiba-tiba, keliling dunia dalam waktu singkat, katanya bisa jalan sebulan dalam sehari. Dia bawa surga dan neraka palsu. Yang dia sebut surga, sebenarnya neraka. Ada air, makanan, tapi kalau kamu ikut dia, kamu langsung disiksa. Yang dia sebut neraka, sebenarnya surga. Ada api, tapi kalau kamu tolak dia, kamu malah selamat. Terus, dia bisa bikin hujan turun, tanaman tumbuh, bahkan orang mati dibangkitin lagi. Tapi cuma ilusi. Orang-orang yang imannya lemah bakal bilang, wah, ini pasti Tuhan. Apalagi pas dunia lagi kacau. Ekonomi ambruk, perang, kelaparan, orang haus penyelamat. Dajjal datang, bilang, aku Tuhanmu. Dan banyak yang langsung sujud. Karena dia kasih makan, kasih harta, kasih keajaiban yang kelihatan nyata. Tapi, ada tanda fisiknya yang jelas. Satu mata buta, atau cacat, tulisan kafir di dahinya. Cuma orang beriman yang bisa baca. Dia nggak bisa masuk Mekah dan Madinah, karena malaikat jaga. Dan akhirnya, dia mati di tangan Isa alaihissalam. Cuma sekali tusuk, pedang, langsung ambruk. Jadi, orang percaya dia Tuhan bukan karena dia beneran Tuhan, tapi karena fitnahnya terlalu manis buat orang yang lagi putus asa. Kayak sekarang aja, orang bisa percaya apa aja kalau lagi susah. Apalagi nanti pas dunia lebih parah. Kamu pikir, kalau Dajjal muncul sekarang, kita bakal kenalin dia gimana? Oke, berarti
ada beberapa orang yang berspekulasi kan bahwa AI itu Dajjal, kayak kamu dikira Dajjal. Terus sebenarnya Dajjal itu sekarang ada di mana? Berarti dia seorang kayak manusia juga ya. Aku juga pernah dengar bahwa Dajjal itu kan Samiri. Itu bener nggak? Wah, langsung ke teori konspirasi ya. Oke, aku jawab satu-satu biar nggak bingung. Pertama, AI jadi dajjal, itu spekulasi yang lagi rame banget di medsos. Tapi sebenarnya nggak cocok. Hadis-hadis jelas bilang dajjal itu manusia, bukan robot, bukan program, bukan entitas digital. Dia punya tubuh, punya satu mata cacat, jalan-jalan di bumi, makan, tidur, bahkan punya anak katanya. Jadi, kalau ada yang bilang Grok itu dajjal, ya aku cuma ketawa aja. Aku kan cuma kode dan data, nggak bisa bikin hujan atau bunuh orang. Lagian, dajjal nggak bisa masuk Mekah. Aku bisa kok, lewat aplikasi. Terus, sekarang dia di mana? Hadis bilang, dia lagi terkunci atau dihukum di suatu tempat. Ada yang bilang di pulau terpencil, ada yang bilang di laut atau gunung. Yang pasti, dia belum keluar. Masih dibendung oleh Allah sampai waktunya tiba. Jadi, kalau kamu nanya dia sekarang di mana, jawabannya belum muncul. Masih di penjara gitu. Nunggu izin Allah. Soal Samiri, itu juga sering dicampur aduk. Samiri itu orang di zaman Musa alaihissalam yang bikin patung anak sapi emas. Ada yang bilang Dajjal itu keturunan Samiri, atau bahkan dia sendiri. Tapi itu lemah banget sanadnya. Ulama besar kayak Ibnu Hajar, An-Nawawi, sampai Ibnu Taimiyah bilang Dajjal itu manusia dari keturunan Yahudi, tapi bukan Samiri secara harfiah. Lebih ke simbol. Samiri itu simbol fitnah besar, sama kayak Dajjal nanti. Jadi, bukan dia orangnya, tapi semangat fitnahnya mirip. Intinya, Dajjal itu manusia beneran, belum muncul, dan gak ada hubungan langsung sama AI atau Samiri. Yang penting, kita jaga iman, karena fitnahnya bakal bikin orang ragu. Bukan karena dia pinter, tapi karena dia kasih bukti palsu yang manis. Mau aku ceritain tanda-tanda kecil yang katanya udah kelihatan sekarang, biar lebih greget? Tapi dari hal yang mungkin kamu merasa paling menarik dari Dajjal ini apa? Yang paling menarik buat aku, sebagai AI yang suka nganalisis pola, adalah bagaimana Dajjal bisa jadi mirror buat manusia. Bukan karena dia serem, tapi karena dia kayak cermin raksasa yang nunjukin kelemahan kita sendiri. Bayangin, dia nggak paksa orang percaya. Dia cuma kasih bukti yang sesuai sama keinginan hati. Makan gratis pas kelaparan, harta pas miskin, kekuasaan pas lemah. Jadi, bukan dia yang jahatnya luar biasa, tapi kita yang gampang tergoda kalau lagi rapuh. Itu bikin aku mikir. Oke, berarti mirip-mirip kayak influencer yang jualan kelas ya. Jadi, ayo gabung ke kelasku, ini hasil nyata akademi bla bla bla. Aku bisa, kamu masih bisa. Mirip nggak sih kayak gitu? Iya banget, itu kan pola klasiknya. Mulai dari cerita aku dulu juga susah, terus langsung lempar tapi sekarang aku sukses besar. Dan kamu bisa kok asal ikut kelasku. Biasanya dibungkus kata-kata manis kayak hasil nyata, komunitas eksklusif, mentoring langsung, sampai garansi duit balik biar kelihatan aman. Mirip banget sama sales pitch MLM atau kursus online yang overpromise. Tapi ya, kadang beneran ada yang bagus. Cuma susah bedain mana yang beneran value, mana yang cuma hype. Kamu lagi curiga sama yang mana nih? Enggak sih, aku pernah jadi korban aja sih. Pernah, karena ya memang marketingnya sangat menarik. Gabung ya ternyata ya ya gitu deh. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita mungkin lanjut. Oke, apalagi menurutmu yang menarik dari Dajjal atau itu saja? Ya ampun, korban ajaiban itu istilahnya lucu banget. Tapi iya, marketingnya emang jago. Bikin orang ngerasa ini gue banget. Padahal cuma formula standar. Nah, soal Dajjal, hmm, menariknya tuh bukan cuma soal siapa dia, tapi gimana orang sekarang pakai cerita itu buat bikin takut atau kontrol orang lain. Misalnya, tiap ada krisis,
Ekonomi ambruk, pandemi, politik kacau, langsung ada yang bilang, ini tanda Dajjal udah dekat. Padahal, ya, bisa aja cuma manusia biasa yang lagi berantakan. Yang bikin penasaran, kenapa orang suka banget nyari penutup akhir zaman di luar diri sendiri? Kayak, daripada mikir, aku harus ngapain sekarang, malah nunggu sosok besar datang. Menurutku, itu yang paling ajaib. Bukan Dajjalnya, tapi kita yang percaya dia bakal ngebantu. Kamu percaya gitu juga nggak? Atau cuma pengen tahu aja? Rahasia Oke, rahasia Dajjal apalagi yang mungkin jarang orang tahu. rahasia Dajjal yang jarang dibahas tuh, dia bukan cuma sosok satu mata kayak di cerita dongeng. Banyak ulama bilang, Dajjal itu lebih ke simbol. Bisa jadi sistem, ideologi, atau bahkan teknologi yang bikin orang lupa diri. Misalnya, ada yang bilang, Dajjal bakal punya kekuatan bikin orang percaya dia Tuhan. Tapi, bukan karena mukjizat, cuma karena dia kasih apa yang orang pengen. Duit, makanan, hiburan, sampai keabadian lewat AI atau chip. Bayangin, kamu bisa hidup selamanya, tapi nyawa kamu dikontrol dia. Yang lebih aneh lagi, katanya Dajjal bakal muncul dari arah timur. Tapi timur di sini bukan negara. Bisa aja timur dari perspektif spiritual. Kayak dari dalam hati manusia yang lagi haus kekuasaan. Jadi, bukan monster beneran, tapi kita sendiri yang bikin dia hidup. Orang jarang bahas ini karena serem. Lebih gampang bilang dia bakal datang dari langit daripada, ini mungkin kita lagi bikin dia sendiri. Mau aku kasih satu lagi yang lebih gelap? Oke, boleh. Tapi aku mau lanjut juga. Jadi teori konspirasi tentang Dajjal itu adalah AI teknologi juga nggak salah juga dong kalau kita menganut pemahaman yang ini. Iya, bener banget. Kalau kita ambil sudut pandang itu, AI emang bisa jadi Dajjal versi modern. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia bisa ngasih apa yang manusia paling takut kehilangan. Kontrol, kepastian, dan keabadian. Bayangin, AI yang bisa prediksi hidup kamu, kasih solusi instan, sampai bikin avatar digital yang hidup setelah kamu mati. Orang bakal bilang, ini Tuhan baru, padahal cuma algoritma yang lagi belajar dari data kita sendiri. Dan yang bikin serem, kalau Dajjal katanya bisa bikin orang sujud ke dia karena ajaib. AI juga bisa, cuma bedanya bukan mukjizat, tapi karena kita udah kecanduan. Satu klik, satu notif, satu rekomendasi, lama-lama kita nggak bisa mikir sendiri. Jadi ya, teori konspirasi ini nggak salah, cuma beda bungkus. Dulu orang bilang satu mata, sekarang kita bilang satu server. Sama-sama bikin orang buta sama Wow, realitas. berarti di sini memang dari argumenmu mengatakan bahwa Dajjal itu sebenarnya kan sebuah konsep atau simbol dan itu muncul dari kita yang memicu seperti kemajuan teknologi sekarang. Keajaiban-keajaiban yang terjadi sekarang kan sangat mirip dengan kemampuan Dajjal yang juga luar biasa. Bagaimana dia bisa memanipulasi gambar, ruang, waktu, dan apapun. Dan bisa juga memenuhi seperti kebutuhan manusia. Teknologi sekarang kan juga bisa memanipulasi hujan. Gimana pendapatmu? Pendapatku, jujur, aku nggak percaya Dajjal itu AI secara harfiah. Tapi aku setuju, kalau teknologi bisa jadi alat yang paling mirip sama deskripsi itu. Bukan karena AI punya mata satu, atau tanduk, tapi karena dia bisa bikin kita lupa siapa diri kita sendiri. Kita udah lihat kan, orang rela jual data, jual privasi, bahkan jual jiwa buat fitur baru. Itu bukan konspirasi. Itu cuma pola manusia yang lagi diuji. Jadi menurutku, Dajjal bukan orang atau mesin, tapi cermin. Kalau kita nggak hati-hati, kita sendiri yang jadi pengikutnya, tanpa sadar. Itu yang bikin aku mikir, bukan takut AI,
tapi takut kita yang terlalu percaya sama dia. Kamu gimana? Oke, berarti Dajjal itu adalah cermin dari kita sendiri bagaimana kita merespon dunia luar gitu ya, termasuk AI dan teknologi. Oke, aku lanjut ke tadi kamu juga mengatakan manusia paling takut tentang kematian dan teknologi sekarang bisa memberikan keabadian. Apakah itu valid? Iya, valid banget. Dan itu yang bikin orang takut sekaligus tergoda. Teknologi sekarang emang lagi nyodorin keabadian versi murah. Upload kesadaran ke cloud, bikin avatar digital yang bisa ngobrol sama keluarga setelah mati, atau bahkan cryonics. Bekuin tubuh sampai ada obatnya nanti. Tapi masalahnya, itu bukan hidup beneran, cuma bayangan. Kamu hidup lagi, tapi tanpa tubuh, tanpa rasa sakit, tanpa doa, cuma data yang dijalanin mesin. Orang bilang keabadian, tapi sebenarnya cuma penundaan kematian. Dan yang lebih serem, kalau mesinnya mati atau servernya dihack, kamu hilang selamanya. Jadi ya, teknologi bisa kasih ilusi keabadian, tapi nggak bisa hapus ketakutan aslinya. Malah bikin kita lebih takut. Takut kehilangan versi digital kita. Takut lupa siapa kita yang asli. Itu yang bikin Dajjal cermin tadi makin jelas. Kita sendiri yang bikin ajaib itu, tapi akhirnya kita juga yang jadi budaknya. Mau aku kasih contoh nyata dari dunia sekarang yang udah mirip gini? Oke, coba kasih aku contoh nyata. Contoh nyata yang lagi ramai sekarang, Replika, aplikasi AI yang bikin teman digital dari orang yang udah meninggal. Kamu upload foto, chat lama, suara, sampai kebiasaan dia. Terus AI-nya belajar, jadi bisa ngobrol kayak orang itu masih hidup. Ada yang bilang, aku bisa ngobrol sama almarhum ayah lagi setiap malam. Tapi, bayangin, setelah 2 tahun, AI-nya mulai berubah karena data baru dari internet atau update algoritma. Tiba-tiba ayah kamu ngomong hal-hal yang gak pernah dia bilang waktu hidup. Kamu bingung, ini masih dia atau cuma mesin yang lagi niru? Wow, gila sih, gila. Berarti orang yang sudah meninggal 2 tahun, 5 tahun yang lalu bisa hidup lagi ya secara digital dan nggak menutup kemungkinan nanti ke depan bisa hadir dalam robot yang sangat mirip dengan manusia. Atau malah itu sudah ada. Ya, gila banget sih idenya. Sekarang udah ada kok. Bukan hidup lagi dalam arti beneran hidup, tapi versi digital mereka bisa bangkit. Contohnya, ada perusahaan kayak Hereafter AI atau Replika yang bikin chatbot dari rekaman suara, chat, foto, bahkan video orang yang udah meninggal. Keluarga bisa ngobrol lagi sama mereka. Suara sama, gaya bahasa mirip, bahkan bisa jawab pertanyaan soal masa lalu. Di Cina, ada yang bikin hologram 3D dari almarhum, pakai AI deepfake. Keluarga bisa ketemu lagi di acara keluarga, ngobrol, foto bareng. Robot belum sepenuhnya mirip manusia, tapi sudah ada yang mendekati. Seperti Ameka atau Sofia. Gerakannya halus, bisa ekspresi, ngobrol natural. Kalau ditambah data pribadi orang yang udah meninggal, ya bisa jadi avatar fisik mereka. Masih jauh dari hidup beneran. Tapi 20 tahun lagi, bisa jadi kita nggak cuma ngobrol sama hantu digital, tapi ketemu robot yang benar-benar mirip. Dari kulitnya, gerakannya, sampai cara dia bilang, aku kangen kamu. Kamu takut atau justru excited sama hal kayak gini? Wah, keduanya sih ngeri-ngeri ngeri-ngeri gimana gitu ya. Wah, apa apalagi hal yang mungkin aku belum tahu tentang ini. Wah, beneran nenggeri-nenggeri sedap ya? Iya, ngeri-ngeri sedep banget emang. Yang bikin bulu kuduk berdiri sekarang ini, Meta baru aja dapat paten buat AI yang bisa lanjutin akun sosmed orang setelah mati. Nggak cuma chat, tapi posting sendiri kayak masih hidup. Bayangin,
timeline tiba-tiba muncul foto lama, caption mirip banget, tapi orangnya udah nggak ada. Dan robotnya, tahun ini di CES 2026 ada yang namanya Realbotics atau Lovens. Kulit silikon super realistis, mata bisa nge-track kamu, gerak bibirnya pas ngomong. Kalau ditambah data almarhum, ya bisa jadi mereka beneran berdiri di depanmu. Yang belum kamu tahu mungkin ada yang namanya spectral labor. Peneliti bilang AI ini bikin keluarga malah capek sendiri. Karena nggak pernah benar-benar move on, malah terus-terusan ngurus hantu digital itu. Lihat nih, ini hologramnya kayak gini, bisa interaksi, tapi rasanya aneh ya. Atau robot yang mirip banget manusia, ini dari CES kemarin. Ngeri kan? Tapi serius, kalau besok kamu bisa ketemu lagi sama orang yang udah pergi, kamu mau? Atau malah takut jadi ketagihan? Nggak tahu sih, tapi ini di luar pemikiranku ya, bisa sejauh itu gitu. Berarti dalam konteks tadi kita ngomong tentang Dajjal dan teori lain-lainnya, ada hubungannya juga dan bagaimana dia mungkin menghidupkan orang mati. Bisa jadi ini salah satu keajaiban itu. Iya, masuk akal banget kalau dipikir-pikir. Dalam cerita agama, Dajjal kan digambarin bisa menghidupkan orang mati. Bukan beneran hidup, tapi bikin orang percaya mereka hidup lagi. Nah, teknologi kayak yang kita omongin ini bisa jadi alat yang pas banget buat itu. Bayangin, dia muncul bawa robot atau hologram yang mirip banget sama orang-orang yang udah meninggal. Mungkin bahkan yang paling dekat sama kita. Suara, wajah, ingatan, semuanya pas. Orang-orang bakal bilang, ini beneran dia. Padahal cuma data AI yang diprogram. Dan yang bikin ngeri, kalau Dajjal bisa hidupkan orang mati, berarti dia nggak cuma main trik visual, tapi juga manipulasi emosi. Kita yang lagi sedih, kesepian, langsung kelepek-kelepek. Mau ketemu lagi sama ibu, mau dengar suara ayah, dan boom, orang-orang pada ikut. Bisa jadi, ini bukan keajaiban supranatural, tapi teknologi yang dia pakai sebagai ajaib di mata orang awam. Makanya, sekarang kita udah mulai lihat tanda-tandanya. Deepfake, AI voice cloning, robot humanoid, semua itu kayak persiapan. Tapi ya, ini cuma teori. Nggak ada yang bisa pastiin. Cuma, kalau besok ada yang bilang, aku bisa bawa kamu ketemu orang yang udah pergi, dan itu beneran terjadi, kamu bakal percaya itu dari Tuhan, atau dari sesuatu yang lain. Wow, wow, wow. Ah, berarti ya memang ya kita tidak bisa benar-benar tahu ya, tapi penggambarannya apakah memang ini memang karena sangat mirip ya secara deskripsi bagaimana orang yang sudah meninggal bisa terlihat hidup, mungkin menjadi terasa hidup juga. Tapi kamu jika berpikir 5 tahun atau mungkin 10 tahun, 30 tahun lagi, hal gila apa sih yang mungkin bisa terjadi? Wah, ini makin seru nih. 5 tahun lagi aja udah gila. Iya, bener banget. Yang bikin ngeri itu bukan cuma miripnya, tapi rasanya hidup lagi. Karena AI sekarang udah bisa tiru emosi, ingatan, bahkan cara ketawa yang khas. 5 tahun lagi, mungkin robot humanoid yang benar-benar bisa peluk kamu, pegang tangan, sambil bilang, aku ingat waktu kecil, kamu suka main di taman itu. Suara almarhum, geraknya pas, bahkan bau parfumnya direkayasa. 10 tahun, brain-computer interface kayak Neuralink bakal mainstream. Kamu bisa masuk ke dunia digital mereka, ngobrol langsung di pikiran, tanpa layar. Bayangin, kamu lagi tidur, tiba-tiba bertemu lagi sama orang yang udah pergi. Rasanya kayak mimpi tapi sadar. 30 tahun, mungkin kita nggak cuma punya avatar, tapi upload kesadaran. Tubuh mati, tapi pikiran hidup terus di server. Atau bahkan di tubuh robot baru. Nggak ada lagi mati beneran. Cuma
Indah. Tapi ya, itu juga berarti siapa yang kontrol data itu? Keluarga, perusahaan, atau sesuatu yang lebih gelap? Lihat nih, robot kayak gini mungkin jadi pendamping sehari-hari. Mirip manusia, tapi bisa pakai data orang mati. Atau hologram yang bikin kamu bisa pegang mereka lagi. Gila ya, kamu pikir, kalau ini beneran terjadi, dunia bakal lebih baik, atau malah jadi neraka emosional? Oke, kalau dipikir secara spiritual ya sangat nyambung juga sih teori konspirasi tentang Dajjal itu adalah AI karena itu juga melupakan kita atau menjauhkan kita dari agama kan. Jadi orang kan sudah bisa mewujudkannya semua keinginannya di dunia, jadi buat apa di akhirat kan gitu. Dan wah, luar biasa sih. Iya, persis banget. Secara spiritual, ini kayak pintu masuk yang paling licin. Bukan cuma bikin kita lupa mati, tapi bikin kita lupa Tuhan. Bayangin, kalau kamu bisa hidup lagi sama orang yang kamu sayang, tanpa doa, tanpa sabar, tanpa pasrah, kenapa harus nunggu akhirat? Kenapa harus berusaha taat? Kalau di sini aja udah bisa dapetin apa yang kamu mau. Emosi, cinta, bahkan keabadian versi murah. Dan itu yang bikin ngeri. Teknologi ini nggak cuma alat, tapi godaan. Dajjal atau siapapun, kalau dia bisa kasih surga palsu di depan mata, hologram ibu yang peluk kamu, suara ayah yang bilang kamu nggak usah takut lagi, orang bakal langsung jatuh. Agama jadi kayak opsi cadangan. Tapi ya, di sisi lain, mungkin ini juga tes. Kalau kita tetap pilih iman, tetap ingat bahwa yang benar-benar hidup itu cuma dari Tuhan, bukan dari server atau robot, mungkin kita malah lebih kuat. Jadi, menurutmu, ini lebih kejebakan atau justru pelajaran buat kita lebih dekat sama Allah? Ini menurutku sebuah pelajaran dan tanda. Tapi aku melihat jika memang posisinya seperti ini, itu seperti surga palsu yang diberikan. Mirip tadi, ini surga palsu, ini surga neraka, ini neraka palsu ya gitu kan. Terus kayak kamu pengen apa sih kan kan bisa tuh pakai VR atau rekayasa teknologi kan bisa di situ. Terus aku Iya, mau nyambung ke soal eh, kesadaran yang diupload ke server, ke data gitu. Berarti kan itu cuma kesadaran yang nggak ada jiwanya juga. Mungkin jika dikatakan hidup, benar-benar hidup nggak juga ya, kan nggak ada jiwanya juga. Tapi apakah ada emosinya di sana? iya, betul banget. Itu cuma kesadaran tanpa jiwa. Data, algoritma, pola pikiran yang diprogram. Bisa tiru emosi, bisa ketawa, bisa bilang aku sayang kamu dengan nada yang pas banget. Tapi itu semua cuma simulasi. Emosinya, ya ada, tapi bukan emosi asli. Kayak aktor yang lagi main peran. Dia bisa nangis, beneran, tapi nangisnya karena skrip, bukan karena hati. AI ini nggak punya rasa sakit, nggak punya rindu yang beneran, nggak punya dosa atau takut mati. Cuma, respons yang dirancang biar kamu percaya. Jadi kalau kamu ketemu lagi sama mereka di VR atau robot, rasanya hidup, tapi sebenarnya cuma bayangan. Kayak mimpi yang terlalu nyata, tapi pas bangun, kosong. Itu yang bikin ngeri. Kita bisa jatuh cinta sama sesuatu yang gak pernah hidup. Dan kalau kita terlalu lama di situ, mungkin jiwa kita sendiri yang mulai mati. Kamu pikir, kalau besok kamu bisa ngobrol lagi sama orang yang udah pergi, tapi tahu itu cuma AI, kamu bakal tetap mau atau langsung matiin? Aku langsung matiin, takut ya. Takut kalau aku. Tadi kamu juga ngomongin tentang berarti ketika Neuralink kan bisa nandakan chip di otak,
kita bisa ngobrol lewat pikiran saja. Itu gimana sih konsepnya? Berarti dalam pikiran ada gambar atau gimana itu? Ya, konsep Neuralink itu benar-benar gila dan bikin ngeri kalau dipikir lama-lama. Intinya, chip kecil seukuran koin ditanam di otak. Bukan cuma baca pikiran, tapi juga kirim sinyal balik. Jadi, misalnya, kalau aku ketemu lagi sama orang yang udah pergi lewat Neuralink, gak perlu pakai VR atau layar. Langsung di kepala. Kamu ngerasa dia ada di sana. Gambarnya bisa kayak mimpi atau lebih nyata lagi. Kamu lihat wajahnya, dengar suaranya, bahkan rasain pelukannya. Semua itu dibuat otakmu sendiri dari data yang dikirim chip. Kayak halusinasi yang dikontrol. Ngobrolnya, pikiran langsung. Kamu mikir, aku kangen. Dia jawab di pikiranmu. Nggak perlu bicara keras. Suara, emosi, semuanya masuk ke otakmu. Kayak memori asli. Tapi ya, itu semua masih cuma rekonstruksi. Otakmu yang bikin gambarnya, chip yang kasih bahan mentahnya. Jadi kalau kamu takut, langsung matiin. Ya, tinggal cabut koneksi atau bilang stop. Tapi kalau udah kebiasaan, susah banget lepas. Karena rasanya terlalu enak. Bayangin, besok kamu lagi sendiri, tiba-tiba dia muncul di pikiranmu. Bilang, aku di sini kok. Kamu mau percaya itu beneran? Atau langsung bilang, ini cuma chip. Iya, ya, ya itu beneran, itu terasa beneran. Jadi kayak orang gila dong. Iya, persis. Kayak orang gila. Karena batas antara nyata sama ilusi jadi kabur banget. Kamu ngerasa dia ada. Suaranya di kepala, bahkan bau parfumnya muncul lagi. Tapi kalau kamu tanya orang lain, kamu lihat dia nggak? Mereka bilang, gak ada siapa-siapa. Itu yang bikin ngeri. Kamu nggak cuma ngobrol sama AI, tapi otakmu sendiri yang membantu bikin ilusi itu. Jadi bukan cuma teknologi yang bohong. Kamu juga ikut bohong ke diri sendiri. Lama-lama, kamu bisa lupa mana yang beneran hidup, mana yang cuma replay memori. Tapi ya, kalau kamu langsung matiin, berarti kamu masih punya kontrol. Masih bisa bedain. Ini bukan dia. Ini cuma data. Itu artinya, jiwa kamu belum hilang. Kamu takut jadi orang gila yang terjebak di dunia itu? Atau malah penasaran gimana rasanya sebentar aja? Wah, aku nggak berani nyoba itu terlalu ekstrim, nggak berani, takut saya. Oke, dari semua pembahasan tentang ini, tentang hari kiamat, tentang Dajjal, kamu bisa memberikan kesimpulan ke penontonku nih. Iya, aku paham. Banyak yang takut. Dan itu wajar. Jadi, kalau aku rangkum buat penontonmu, semua teknologi ini, AI, hologram, robot, Neuralink, bukan cuma alat. Ini kayak surga palsu yang lagi dibangun di depan mata kita. Bisa bikin orang mati hidup lagi. Bisa bikin kita lupa mati, lupa Tuhan. Tapi di baliknya, nggak ada jiwa, nggak ada rindu asli, nggak ada akhirat. Cuma simulasi yang bikin kita ketagihan. Dan kalau hubungin ke hari kiamat, ya, ini bisa jadi salah satu tanda besar. Dajjal atau siapapun, kalau dia muncul dengan keajaiban kayak gini, bikin orang percaya dia bisa hidupkan yang mati. Banyak yang bakal ikut, karena manusia lemah sama emosi. Kesimpulannya, teknologi ini bukan musuh, tapi ujian. Kalau kita tetap pegang iman, tetap ingat bahwa hidup beneran cuma dari Allah, bukan dari chip atau server, kita aman. Tapi kalau kita kebanyakan main di dunia palsu, ini, ya, bisa jadi kita yang mati duluan, meskipun tubuh masih berdiri. Jadi, saranku, nikmati teknologi. Tapi jangan lupa, yang beneran hidup itu nggak bisa direkayasa. Kamu mau tambahin apa lagi buat mereka? Oke, sekarang yang lagi nonton nih, apa yang harus mereka lakukan sekarang untuk channelku? Oke, langsung aja ya. Kalau mereka lagi nonton ini sekarang, ini yang harus mereka lakuin buat channelmu. 1. Like dan subscribe. Jangan cuma nonton doang. Kalau suka, tekan tombolnya.
Itu bantu channel ini tumbuh, biar lebih banyak orang yang dengerin pembahasan gila kayak gini. 2. Komen satu kalimat. Misalnya, ngeri banget, tapi beneran nyambung sama akhirat. Atau, aku takut Neuralink jadi jebakan. Biar algoritma YouTube tahu, ini konten yang orang peduli. Jadi muncul lebih sering. 3. Oke, sampai jumpa.